Selamat pagi anak-anak. Pagi depannya Kelas kemarin. Kedui. Gimana kabarnya? Ya, hari ini kita lanjutkan materi pada pertemuan ketiga, yaitu tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Untuk hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kalian kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Mulai. selesai. Terima kasih. Nah itu. Selesai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami arti penting norma dalam masyarakat. Kemudian kalian menyajikan hasil pengamatan tentang norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga menunjukkan perilaku dalam berinteraksi dengan kelompok sebaya atau teman kalian dan masyarakat sekitar. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran. Kita saksikan video pembelajaran. Nanti akan Bapak pandu dengan penjelasan pada materi pembelajarannya. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan orang di sini, mereka melakukan gotong royong. Kemudian ini gambar apa? Gambar apa ini? Gambar apa? Orang berhenti di rambu-rambu lalu lintas, Pak. Ya, rambu-rambu lalu lintas. Jadi ini adalah atau rambu-rambu lalu lintas. Kegiatan di sini adalah siapa ini adalah polisi lalu lintas. Nah, jadi ketaatan itu sesuai dengan butir Pancasila yang ke berapa menurut kalian? Kalau kita lihat pada aturan itu butir Pancasila yang ke berapa? Reza, butir Pancasila yang ke berapa? Aldo? Yang ke berapa, Aldo? Satu, Pak. Satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Orang berhenti di rambu-rambu lalu lintas, Pak. Jadi, kalau yang ini apa? Yang ini apa? Gambar ini tadi sikap patuh terhadap aturan yang berlaku, kepatuhan itu muncul dari lingkungan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi.
atau hadirnya aparat negara. Jadi kalau kalian taat aturan undang-undang itu kalian harus menaatinya tanpa ada paksaan dari orang lain. Artinya kesadaran dari diri kalian masing-masing. Jadi bukan misalnya kepada orang tua itu jangan hanya karena dilihat orang lain kalian taat terhadap orang tuanya, tetapi juga karena kesadaran dari diri kalian sendiri. Ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini gambar apa ini? Gambar apa? Upacara bendera. Upacara bendera. Upacara bendera, Pak. Salah satu sekolah. Jadi pada salah satu sekolah kalian itu kedalaman COVID-19. Jadi kalau kalian bicara hari itu harus tertib. Nah, untuk menaati dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap sebagai berikut, budaya malu. Jadi kalian punya rasa malu kalau melanggar aturan, kalau melakukan kesalahan. Itu kalian pasti merasa malu baik terhadap guru, orang tua, yang lain. Nah itu. Misalnya kalian terlambat hadir ke sekolah. Ya. Nah kemudian budaya tertib. Misalnya membudayakan tertib dari rumah. Ya kalian di rumah bangun pagi itu harus cepat, tidak kesiangan, membantu orang tuanya di rumah. Nah, setelah itu harus terjadwal, misalnya jam 6, misalnya membersihkan rumah. Nah, kemudian setelah itu mandi, kemudian mencuci pakaian. Misalnya kegiatan kalian di rumah. Nah, ini menurut kalian apa ini? Baik atau tidak? Baik atau tidak? Tidak. Hah? Baik atau tidak baik? Tidak baik. Ya. Gambar apa itu? Baik. Gambar apa itu? Gambar anak sekolah berboncengan. Ya, Anak-anak Sekolah yang berboncengan. Ya, kalian Boncengan bertiga. Yang menggunakan silang, Kak. sering kalian lihat itu dengan 3 itu tidak boleh. Kalau kamu menggunakan sepeda motor itu harus dorong, harus menggunakan Kenapa nih, Kak? jalan di tempat kita itu adalah jalan raya. Karena jalan raya maka menggunakan helm supaya terlindungi dari apabila terjadi suatu kecelakaan. Nah, kemudian mengendarai sepeda motor itu tidak boleh terlalu laju. Jadi, nah, apalagi kalian masih belum berumur 17 tahun, jadi tidak ada SIM. Kalau ada polisi, kan kena razia pasti kena tilang oleh polisi ini. Nah, jadi itu kalian harus taat pada aturan. Tidak boleh meniru seperti ada yang digambar ini. Paham tidak? Paham? Paham. Ya. Lanjut. Silakan dulu. Pertanyaan masing-masing satu pertanyaan. Dimulai dari Tessa. Apa pertanyaan kamu, Tessa? Silakan untuk
menyingkat waktu kita dari apa? Silakan. Sedikit ada pertanyaan. Arsi, apa pertanyaan kamu Arsi? Ayo. Siapa lagi ini? Wayan Alicia, apa pertanyaan kamu tentang gambar ini? Oh, diam semua ini. Kenapa diam semua? Nggak tahu, Pak. Nah. Enggak. Nah. Yang ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Nah, ini contohnya kalau kita Tabrakan. melanggar rambu-rambu Besar. lalu lintas. Nah, ini maka terjadi apa? Kecelakaan. Kecelakaan. Ini nah, ini gambar apa itu? Itu tandanya apa? Ini. Saya tunjuk pakai mouse. Ini apa ini? Tadi ditabrak. Tidak boleh menikung pada yang ada rambu-rambu. Ya, robot. Ini. Kalau ini apa? Larangannya apa ini? Kalau ini? Berhenti. Dilarang parkir. Dilarang parkir di situ. Tidak boleh parkir. Ya, tidak boleh parkir di situ. Parkir. Kalau ini? S ini? Apa? Dilarang stop. Dilarang Stop. sama Jadi stop di sini. Itu tidak boleh. Misalnya ini gambar apa ini? Gambar apa? Tabrakan. Truk sampah. Truk sampah ini yang saya arahkan. Jadi ini gambar sampah. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor yang berkaitan dengan sifat dan karakter diri sendiri. Nah, jadi yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Keluar, Pak. Apa? Nah, jadi faktor pribadi. Faktor pribadi itu muncul dari kesadaran diri kita sendiri. Kemudian faktor lingkungan, mungkin seringkali kalian itu dipengaruhi oleh teman-temannya, hanya menggunakan sepeda motor, kebut-kebutan atau apa. Nah, itu sangat tidak baik. Jadi ada faktor pribadi, jadi kalian harus sadar dari diri pribadi kalian sendiri, bagaimana kalian dalam menaati sebuah aturan. Maka kalau kita taat atau tertib dari pribadi kita, maka kita akan membawa ketertiban juga bagi orang lain. Nah, jadi kemudian faktor lingkungan, kalau yang dilihat kita itu tidak baik, jangan dengan apa? Jangan ditiru. Jadi tidak boleh ditiru. Nah, jadi pergaulan itu kalian harus menjaga pergaulan. Itu saat musim pandemi, mungkin kan di rumahnya itu harus, karena itu statusnya masih sebagai pelajar, jadi harus taat. Nah, kalau kalian di rumah itu taat kepada aturan yang diterapkan oleh orang tuanya. Orang tuanya pasti punya aturan di rumah, itu yang harus kalian taati. Nah, jadi itu. Nah, kemudian ini nomor apa ini? Listi?
Gambar apa Desti? Desti? Gambar apa itu Desti? Nah, di dalam kehidupan masyarakat, aturan itu sebelum adanya Pancasila, undang-undang, itu sudah ada aturan yang ada dalam masyarakat. Nah, di masyarakat itu sejak dari zaman dahulu sudah mempunyai aturan, dinamakan dengan apa? Hukum adat. Nah, jadi hukum adat, manusia itu harus mempunyai adat, istiadat. Nah, di itu. Nah, di sini konsensus. Apa konsensus? Konsensus itu kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yang dibuat oleh masyarakat. Jadi kalian mungkin itu dari pembelajaran kita hari ini. Silakan bertanya.